นอนทุกคืนแล้วกลัวว่าตื่นมาใครจะหายไปอีก Halo warga Konoha yang cuma bisa diam dan sabar saat lihat dolar naik. Kali ini Ruang Sinema akan menyajikan alur cerita film My Dearest Assassin. Tanpa lama-lama, siapkan kopi, udut, dan nikmati alur cerita filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang bos mafia yang sedang mengalami kritis, yang tak tahu apa penyebabnya, sehingga ia mengalami keadaan sekarat. Scene pun berpindah. Terlihat seorang gadis yang bernama Lan yang sedang dibawa oleh kelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Purek, di mana keluarga Lan dibantai dan tak tahu tujuan dan tujuannya. Saat itu ada juga terlihat kelompok pembunuh yang dikenal House Egg Nine yang dipimpin Po, juga mencari Lan. Di sini kita tahu kenapa Purek menculik Lan. Ternyata Lan ini memiliki golongan darah yang sangat langka, di mana golongan darah aurum tersebut dipastikan bisa memberi efek kesembuhan dalam waktu yang sangat cepat, dan bahkan kepada seseorang yang sedang kritis sekalipun. Sebab itulah Lan diburu oleh para mafia untuk mendapatkan keuntungan. Terbukti, bos mafia yang sedang kritis itu pun mampu melewati fase kritisnya setelah menerima transfusi darah aurum. Namun pemuda itu tewas karena terlalu banyak membiarkan darahnya. So be it. My boss must leave. Pindah ke Lan, di mana ia akan dibawa. Namun tiba-tiba kelompok House Egg Nine datang dan melihat Lan dibawa. Who the hell are you? Lan yang melihat Po terlihat tulus pun segera memberontak dan berlari ke arah Po. Saat itu juga kedua kelompok asasin itu pun bentrok memperebutkan Lan. Dan saat Po hendak mengejar Purek yang mencoba untuk kabur, tiba-tiba saja Lan terpingsan. Hingga Po yang mengkhawatirkan Lan pun langsung membawanya untuk segera diobati. Singkat cerita, Purek yang tahu bagaimana ia selamat, sehingga ia masih bertemu dengan Vini yang merupakan tangan kanan bos mafia yang sedang kritis. Vini pun meminta Purek segera menemukan Lan, karena ia telah mengambil uang muka dari Vini. You must buy one. Kemudian terlihat Lan yang telah sampai di penthouse Egg Nine pun sadar dan mengamuk, karena ia trauma dan menyangka kelompok tersebut jahat. Anggota Egg Nine pun harus berusaha untuk bisa menenangkan Lan. Lalu datang seorang pemuda bernama Pran mencoba untuk menenangkan Lan. ลือดออก Entah kenapa tiba-tiba saja Lan mau menurut untuk diobati, dan bahkan Lan juga bersedia untuk diambil sampel darahnya setelah melihat Pran. Setelah memastikan jika Lan benar-benar memiliki golongan darah aurum, Po yang menyadari jika Lan hanya mau menuruti kepada Pran saja, langsung menugaskan Pran untuk merawat dan juga menjaga Lan, dengan memastikan agar Lan tidak pernah keluar dari tempat tersebut. ลูกคิดว่าลูกจะดูแลเขาให้ดีที่สุด Lan yang sedang melamun di tengah derasnya hujan, Pran pun datang untuk menghiburnya dengan mengajak Lan untuk bermain hujan-hujanan bersama. Pran dan Lan pun bermain hujan-hujanan, dan saat seorang remaja yang biasa dipanggil dengan julukan M menyuruh mereka untuk masuk, Pran dan juga Lan pun langsung menariknya untuk ikut bermain bersama. Dan persahabatan mereka bertiga pun terus berlanjut hingga mereka dewasa. Di sisi lain, Purek yang terus berusaha menemukan seseorang yang memiliki darah aurum, di mana setiap orang dibujuk dan diberikan uang untuk setelah pengecekan darah. Dari banyak peserta yang datang, tak ada satupun yang memiliki darah aurum. Yah, Purek yang mempunyai temperamental tinggi pun membunuh salah satu anggotanya. แต่ไม่มีที่เราตามหา Even if they are God. Sementara itu di markas Egg Nine, M yang saat itu sedang berlatih bela diri belum mampu mengimbangi gerakan sang pelatih yang tak lain anggota Egg Nine, yang artinya jika ia belum bisa mencapai level tertentu, M belum bisa ikut untuk bekerja sebagai assassin. แค่ท่ายืนมันเขาก็รู้แล้วมึงจะไปซ้ายหรือขวา Melihat M yang menyerah, Pran pun langsung mengajarkan M untuk merubah gerakan barunya yang monoton agar musuh bingung dan tak bisa memprediksi serangannya. Dan berkat pelatihan dari Pran, akhirnya M pun mampu mengalahkan si instruktur. Ketika mereka sedang makan malam, mereka pun sempat membahas misi yang akan mereka jalankan. Mereka ingin M ikut karena M telah mencapai level yang setara dengan anggota lainnya. ดังนั้นที่เหลือก็ไปคุยกันต่อที่ห้องทำงาน Lalu beberapa saat kemudian, M pun telah bersiap untuk bergabung dalam sebuah misi. Pran yang sadar jika selama ini ia tak dilibatkan untuk menjalankan misi, ia pun berkata kepada Po yang ternyata Po adalah sang ayah.
Ia menjelaskan jika ia jauh lebih layak daripada M, namun sang ayah hanya diam dan pergi begitu saja. Di tempat lain, tampak dua orang asasin bernama Boti dan juga Namo. Di sini mereka berebutan target, dan siapa yang cepat, ia yang dapat. Saat target mulai memasuki ruangan, Poe yang menyadari jika pergerakan mereka terus diawasi oleh si Boti langsung merubah rencana dengan memberikan kesempatan M sebagai eksekutor utama, karena hanya M lah yang tidak dikenali oleh kelompok Boti. แผน B เองเป็นคนเดียวที่พวกมัน Lalu saat berpapasan dengan para pengawalnya target, M pun memasukkan semacam bahan peledak di dalam saku salah seorang pengunjung. Hingga saat ledakan terjadi, para pengawal pun dengan sigapnya membawa target ke ruang aman. Di mana M yang lebih dulu tiba di sana langsung menyamar sebagai pengurus gedung yang seolah hendak memberi jalan. Hingga saat target melewatinya dengan cepat, M pun langsung menusuk lehernya. Misi pertama M pun berjalan mulus. ไม่เลวเลยนะไอ้หนูสำหรับงาน ออกไปเที่ยวข้างนอกกันไหม Pran yang kecewa dengan sang ayah mulai melanggar perintah Poe. Ia mengajak Lan pergi keluar markas karena ia tahu ia pasti jenuh karena tak boleh keluar dari markas. Lan dan Pran pun keluar untuk menikmati suasana malam kota Bangkok. อร่อยไหม Ya, mereka pun bersenang-senang. Namun kesenangan itu pun segera berakhir saat hujan turun. Mereka pun menepi. Namun tanpa mereka sadari, di dalam kabin ada Purek yang langsung ingat dengan jelas luka yang ada di leher Lan. Purek pun mengikuti mereka sampai ke penthouse 89. Purek yang tahu bahwa itu adalah markas asasin yang paling ditakuti di Thailand pun memutuskan untuk segera menemui Boti yang saat itu sedang kesal dengan kelompok 89 setelah targetnya diambil. Purek menawarkan sejumlah uang. Awalnya Boti menolak, namun Purek menghasut mereka dengan mengatakan jika 89 lenyap, seluruh mafia akan menyewa kelompoknya dan omset mereka akan jauh lebih banyak. ผมก็เลยมาจ้างนักฆ่าไปฆ่านักฆ่า Selain itu, ia juga akan memberikan bantuan pasukan tambahan dan persenjataan. Tak butuh waktu lama, mereka pun langsung melancarkan aksinya untuk menghabisi kelompok 89. Mereka meretas sistem keamanan yang ada di sana hingga akhirnya berhasil membuka pintunya. Lalu mereka pun mulai bergerak masuk dari berbagai arah. Sementara di dalam, Lan dan Pran berniat untuk kabur memulai kehidupan yang bebas. Lan pun pergi ke ruangan paman kacamata untuk mengambil sesuatu. Namun tiba-tiba, saat itu Purek melihat Lan dan meminta semua anggotanya untuk tidak membunuh Lan. Tiba-tiba saja, Pran muncul dan langsung mengamankan Lan. Di saat Pran mulai terdesak, Poe muncul bersama teman-temannya yang lain, hingga pertempuran sengit pun terjadi. Sayangnya, Boti berhasil menusuk Pran. Poe yang berusaha membantunya pun tertembak di bagian perut. Untungnya, M dan yang lainnya segera datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka membawa Pran dan Lan ke ruangan yang aman. Sedangkan dua orang yang sebut saja dia Mi dan Lee berusaha menahan pasukan Boti dan Purek. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya Lee pun mati tertembak. Mi sendiri langsung dihajar hingga terpingsan. Lan yang bingung kenapa ia harus menjalani transfusi darah yang berakibat ia bisa terbunuh jika terlalu banyak memberikan darahnya, Pran sendiri tak ingin melakukan transfusi. Namun anggota yang lain memaksa Pran demi keselamatan. Saat itu Lan tahu bahwa ia selama ini dilindungi hanya untuk dimanfaatkan sebagai pendonor darah bagi anggota lainnya. Pranเป็นorang berat. Di sisi lain, Mi yang sedang disandra oleh Boti, ia mengancam Poe jika ia tak keluar, ia akan menghabisi Mi. Poe yang sadar tak ada jalan keluar selain harus berhadapan dengan Boti dan Purek pun memutuskan untuk keluar.
Pran yang mulai pulih akibat mendapatkan khasiat dari darah aurum pun memutuskan untuk ikut berjuang. Saat mereka berhasil berada di pintu keluar penthouse, namun pintu itu tidak bisa dibuka. Karena kejadian itu, Po pun memutuskan untuk kembali menghadapi Purek dan kawan-kawan untuk mengaktifkan fungsi pintu agar Pran dan yang lain bisa keluar. Namun sayang, ia pun harus gugur. Po yang tak mau menyerah di detik akhirnya mengaktifkan peledak yang berada di dekatnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Pran dan tim yang lain berada di sebuah bangunan kosong dekat pantai untuk tempat persembunyian sementara mereka. Lan yang tahu keberadaannya hanya membuat orang di sekitarnya terbunuh, pun memutuskan untuk pergi agar tak ada korban lain selain dirinya. Namun M mencegah dan mengatakan bahwa persahabatan mereka bertiga tulus. M juga mengatakan bahwa Pran pasti akan merasa kehilangan jika ia pergi. Kemudian Pran pun meminta maaf atas nama ayahnya. ขอโทษชิบหายเลย Mendengar itu, Lan yang merasa jika kematian Po dan juga kematian kedua orang tuanya disebabkan karena Lan yang tak bisa menjaga diri, langsung meminta Pran untuk mengajarinya cara bertarung agar dia bisa membalas dendam. เราต้องอันตรายมากพอจะปกป้องตัวเองได้ Pran pun setuju dengan keputusan Lan. Setelah ia berhasil menjadi asasin, ia pun boleh memilih untuk tetap tinggal atau pergi. รันก็ดูแลตัวเองได้มันก็ดีกับรันเอง ข้างบ้าน Saat Lan telah berhasil menguasai seluruh ilmu asasin, ia pun berniat untuk pergi. Namun Pran memintanya agar tetap tinggal bersama dirinya, karena apapun yang terjadi, ia akan terus melindunginya. Itulah misi yang diberikan sang ayah untuknya. มันเป็นกลไกป้องกันตัวของร่างกาย Di sisi lain, di tempat dealer mobil bekas, saat melihat sebuah mobil van milik Po, Purek pun langsung memaksa si penjual untuk memberitahukan tentang keberadaan mereka. พอจะรู้ไหมเขาไปไหนกันต่อแล้ว Ternyata, Pran sengaja menyimpan mobilnya di sana untuk menjebak Purek dan memancingnya masuk ke permainan Pran. Namun keputusan Pran itu memicu perdebatan. Bagaimana bisa dengan orang yang berjumlah sedikit bisa mengalahkan pasukan Purek? Pran pun memutuskan membuat jebakan dan memecah seluruh pasukan Purek agar lebih mudah dikalahkan. Tak ada pilihan lain, mereka pun setuju dan bersiap menunggu kedatangan Purek dan Boti CS. Tak lama kemudian, Purek CS datang dengan membawa pasukan penuh. Saat berada di dalam, tiba-tiba mobil van datang dari belakang, dan saat diperiksa, Purek dan Boti pun berpencar untuk menemukan Lan dan membunuh Pran. Seluruh pasukan bergerak maju, membuat Pran dan tim pun kewalahan. Di saat Pran terpojok, beruntung paman sniper berhasil menembak peledak yang telah disiapkan. Di sisi lain, paman kacamata yang berjaga di lantai 1 harus gugur akibat serangan yang brutal. Sedangkan M yang mencegah di area tangga pun berhasil mengalahkan pasukan Purek dan berhadapan dengan Namo. Perjuangan M tidak mudah, namun ia berhasil mengalahkan Namo. Pran sendiri hampir terbunuh. Beruntung backup dari paman sniper kembali menyelamatkannya, tetapi paman sniper juga harus terkena tembakan tepat di kepalanya. Melihat itu, Pran pun langsung menghadang Boti dan berduel sangat sengit. Di tempat lain, Lan yang diburu oleh Purek pun harus berjuang sendirian mengalahkan Purek.
dan berhasil mengalahkannya. Mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Namun saat mereka berhasil menjauh, tiba-tiba terlihat Boti masih hidup dan berusaha mencoba mengejar mereka. M pun memutuskan untuk pergi melawannya. M menyuruh Pran untuk merawat Lan, dan hanya bisa menyaksikan M bertarung dengan Boti. M sendiri berhasil mengalahkan Boti, meski dirinya juga harus kehilangan nyawa. Pran yang sudah terlalu banyak memberikan darah ke Lan pun harus tewas akibat kekurangan suplai darah ke otak. Beruntung, Lan berhasil terselamatkan.